Saudara, Lanut Halim Perdana Kusuma kembali menggelar Air Force Run 2025. Acara ini akan digelar di Skadron Udara 45 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 7 Desember mendatang. Lari untuk seluruh kalangan masyarakat, baik tentara, pelajar. Air Force Run 2025 merupakan ajang lari bergengsi yang dilaksanakan rutin setiap tahun dengan rute melintasi taxiway, apron, dan jalanan sekitar Lanut Halim Perdana Kusuma dengan latar pesawat TNI AU. Adapun kategori dalam Air Force Run kali ini meliputi 5K, 10K, dan Kid Dash untuk kategori anak-anak. Acara ini tidak hanya sebagai ajang olahraga lari, tetapi juga dimeriahkan dengan hiburan, pameran UMKM, dan atraksi menarik dari prajurit Kopasgat. Masih nambah lagi, cuman karena ada kapasitas dengan parkir dan juga jalan yang agak terbatas, makin terbatasnya hanya. Nah, untuk mengetahui seperti apa kegiatan Air Force Run tahun ini sudah bergabung bersama kami Kolonel Muhammad Yuris, Direktur Air Force Run 2025. Pak Yuris, selamat pagi, selamat datang di Studio Kompas TV. Selamat pagi Mbak Okta. Oke, menarik nih, setiap tahun ya Pak ya, berarti Air Force Run 2024 ada juga, tahun ini juga ada. Apa yang membedakan dengan gelaran yang sebelumnya? Ya, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Kompas TV sebagai TV partner, sudah beberapa kali menjadi TV partner, dan kami memang dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 2016 kita mengadakan ini, dan tiap tahun diadakan, namun vakum pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dan baru diadakan kembali lagi di 2024 kemarin, dan tahun ini adalah gelaran yang ke-6. Gelaran yang ke-6 tahun ini, tahun 2025. Kemudian kalau berbicara masalah tema untuk 2025 ini adalah membumikan TNI AU yang biasa di langit. Oke, membumikan TNI AU yang biasa di langit. Biasa di langit. Nah, ini sejalan dengan slogan yang digaungkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara sebagai TNI Ampuh. Ampuh itu singkatan dari adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Nah, sisi humanisnya ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa TNI AU yang memiliki alutsista yang dibayar dengan pajak rakyat ini akan kita perlihatkan seperti open base di Lanut yang biasanya tidak terbatas atau tertutup bagi masyarakat sivil. Sekarang kita buka, melihat alutsista TNI AU. Melihat alutsista berarti bisa apa ya Pak? Bisa lari di race-nya sekaligus ngelihat gimana sih nih aksi dari tadi Kopasgat, kemudian juga apa pesawat-pesawat yang dimiliki oleh TNI AU. Tanggal berapa sih Pak sebetulnya? Iya, insya Allah nanti tanggal 7 Desember, hari Minggu 7 Desember 2025. Oke, masih bisa war ininya nggak Pak, slot larinya? Apa udah habis malah? Kebetulan memang sudah sangat terbatas ya, sudah sangat terbatas, dan sudah hampir 97% yang sudah terjual, dan mungkin tinggal beberapa saja. Dan itu mungkin kami alokasikan bagi nanti ada undangan maupun sponsor. Oke, Pak Yuris, ini menarik. Tadi disebutkan pakai rute race di apa namanya, kayak misalnya di apron, di taxiway dan lain sebagainya. Itu kenapa sih Pak dipilih di Halim Perdana Kusuma? Mungkin buat masyarakat supaya lebih tertarik, mungkin penasaran nih sama Air Force Run. Ya, memang trek lari yang ada di Lanut Halim Perdana Kusuma ini unik ya, unik, mungkin tidak sama atau berbeda dengan trek-trek lari yang biasanya ada event-event di lari yang lainnya. Karena yang pertama, dia akan 100% steril. Karena menggunakan rute yang memang kita tutup, tidak ada kendaraan bermotor, jadi tidak ada nanti menghisap karbon dioksida di rute. Kemudian yang kedua, treknya itu bervariasi, ada yang lebar, lurus, datar, kemudian ada di bawah pohon rindang, kemudian ada elevasinya juga, ada turunan, ada tanjakan, jadi bervariasi, jadi lengkap. Lengkap. Setelah start nanti akan di taxiway yang lebar, kemudian masuk ke jalan komplek ya, jalan komplek Halim. Nanti situ sudah banyak pohon-pohon rindang, oksigennya banyak kalau pagi hari di sana. Nah, nanti pada saat mau finish, nah nanti akan banyak sekali pesawat-pesawat yang berjejer di situ. Nah, disinilah biasanya godaannya. Bukan personal best ya. Personal best bagi pelari itu kan bagaimana dia cepat-cepatan. Tapi PB-nya dia itu foto banyak. Oke. Bukan personal best ya Pak? Bukan personal best, tapi foto banyak. Banyak menghabiskan waktu di situ, foto-foto.
bikin story dan sebagainya. Oke, nah Pak, kategorinya apa aja dan ada nggak sih Pak targetnya akan menghimpun berapa pelari gitu di Air Force Run 2025 ini? Ya betul. Untuk tahun ini kami cuma mengadakan 2 kategori saja, 10K, 10 km dan 5 km. Tahun lalu memang ada Kiddes, tapi tahun ini kita tidak adakan. Kemudian 10K dan 5K ini kami buat kuotanya itu memang yang paling banyak peminatnya memang 5K. Oh, 5K. 5K, ya. Jadi kami sediakan slot di sana 4.200 untuk 5K. Kemudian untuk yang 10K kita sediakan slot 2.000 peserta dan ini sudah hampir terisi semuanya. Oke, nah berarti ini untuk anak-anaknya bisa jajan di UMKM-nya ya Pak ya? Betul sekali, jadi nanti pesertanya kan bisa membawa keluarga, melihat pesawat, hiburan musik, kemudian ada juga demonstrasi udara dan mungkin banyaklah yang bisa kita lihat di sana yang sehari-harinya mungkin terbatas dan tidak bisa dimasuki orang lain. Oke, Pak ada aturan tertentu nggak sih Pak Yuris misalnya ketika lari terus kemudian jalan terus lanjut lagi lari lagi gitu? Betul, jadi yang pertama itu kan ada namanya cut off time ya, cut off time. Kalau 10K itu kita kasih sangat lebar waktunya, 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau Mas Agus Prayogo itu mungkin cuma 50 menit itu sudah finish. Tapi kita ini untuk pelari ini kita kasih waktu 2,5 jam. Jadi mau jalan, mau lari, mau jalan lagi, mau jajan dulu itu. Oh, gara-gara tadi ngejar PB ya Pak? Nggak ada ngejar PB. Kalau yang 5K itu kita kasih 1,5 jam. Itu panjang juga. 1,5 jam. Karena biasanya normalnya atlet itu berlari 5K itu 20 menit sudah finish. Ini kita kasih 1,5 jam. Jadi sangat panjang. Oke. Betul-betul mau menikmati suasana di Lanut Halim. Yang mau lari betulan silahkan. Yang mau olahraga jalan cepat silahkan. Jalan santai pun boleh. Oke, yang mau ngonten juga silahkan ya Pak? Yang mau ngonten juga silahkan. Oke, Pak Yuris, kalau di tahun ini ada nggak Pak yang mendaftar peserta disabilitas, kemudian ada ketentuannya kah soal ini? Jadi kami sebenarnya tidak ada secara khusus. Jadi kami open saja. Jadi memang kategorinya itu kalau untuk 10K ada umum dan ada master. Master itu 45 tahun ke atas Mbak Okta. Jadi pada saat lomba diadakan tanggal 7 Desember, pada hari itu sudah berusia 45 tahun atau lebih tua. Kemudian untuk yang 5K, ini ada 2 kategori juga, umum dan pelajar di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun. Jadi siapa yang berusia di bawah 17 tahun pada saat 7 Desember masuk ke kategori pelajar. Nah ini yang sebenarnya lebih banyak kesempatan yang juara karena hadiah uangnya itu sama. Waduh. Baik yang atlet maupun yang pelajar. Sementara pelajar ini pendaftarnya tidak terlalu banyak. Jadi saingannya sedikit. Saingannya sedikit. Oke, ini kayaknya banyak yang target nih Pak buat ikut gitu. Nah, Pak Yuris, yang ditunggu-tunggu juga respeknya sama medalinya dan fasilitas-fasilitas di sana, water station dan lain sebagainya ini gimana nih Pak? Iya betul. Kami semuanya standar ya Mbak ya. Jadi karena saya juga dulu ikut pelari yang suka ikut-ikut event. Jadi saya tahu apa yang diinginkan oleh pelari. Jadi semuanya kami siapkan dengan premium. Water station itu adalah sesuai dengan ketentuan setiap 2,5 km kita siapkan water station. Sehingga bisa terhidrasi dengan baik pelari ini. Kemudian untuk jersey seperti tadi dengan temanya membumikan TNI AU. Yang biasa di langit. Yang biasa di langit. Nah, jersinya boleh saya kasih lihat. Boleh dong di spill Pak. Jadi ini temanya kartun komik ya. Oke. Temanya komik jadi tidak seperti apa yang kaku kaos-kaos gitu ya Pak tentara ya. yang kaku misalnya harus pakai loreng dan sebagainya tidak. Jadi ini lebih kepada kartun ya. Oh ada pesawat-pesawatnya ada juga pesawatnya Pak. juga jenis apa gitu Pak? Iya, tapi ini sebenarnya dalam format kartun. Sehingga lebih humanis lah, lebih humanis. Kemudian di depan ini ada pesawat A400 yang terbaru yang baru hari Senin kemarin tiba, Airbus A400. Kemudian di depannya juga ini ada. Jadi sebenarnya meskipun kartun, ini adalah penggambaran operasi udara yang lengkap. Ada paskasnya juga di bawah, kemudian ada radarnya, ada terjun payung, ada pesawat Sukhoi, ada pesawat F-16, kemudian ada UAV, kemudian di belakang ini ada radar, kemudian pesawat angkut. Nah ini pesawat yang terbaru juga nanti di awal tahun 2026 akan datang, Dassault Rafale dari Perancis.
Jadi semuanya lengkap sebenarnya, tapi dalam format kartun. Dalam format kartun. Apa namanya ya, kalau anak saya bilang tuh doodle art. Nah, oke. Doodle art, jadi full color dan pokoknya tidak akan nyesel deh pokoknya. Selalu keren sih kayaknya jersey-nya Air Force One. Kalau tahun lalu warnanya biru muda ya Pak ya? Betul. Biru muda. Oke. Kalau ini Pak mungkin bisa di-spill medali-medalinya. Kalau kemarin kan bisa dibuka gitu. Ya, kalau sekarang balik lagi ke klasik ya. Balik lagi ke klasik, tapi itu kita tampilkan tadi yang pesawat terbaru kita, Airbus A400, kemudian Dassault Rafale, dan juga helikopter kepresidenan yang ada di bagian depan. Itu yang kita mau tonjolkan untuk tahun ini. Oke, nah terakhir Pak, hiburan apa nih yang bisa didapatkan oleh para pelari maupun juga masyarakat yang datang ikut di Air Force Run 2025? Iya. Yang pertama, di samping lari ini adalah olahraga, nanti di situ juga nanti bisa olah rasa. Olah rasa. Ya, kuliner. Ya, kuliner nanti akan ada food truck, kemudian UMKM, warung-warung UMKM, kemudian ada penampilan juga band di main stage. Kemudian, nah ini yang tidak kalah pentingnya, ada demo udara, ada 3 macam demo udara yang belum kami bisa spill sekarang. Oke. Yang jelas nanti akan menjadi surprise bagi peserta Air Force Run 2025. Lihatlah, datanglah ke Lanut Halim Perdana Kusuma untuk menikmati suasana Air Force Run 2025 pada tanggal 7 Desember 2025. Oke, pokoknya nggak nyesel lah ya Pak ya? Nggak nyesel, kalau baik peserta maupun pengunjung. Baik peserta maupun pengunjung. Oke Pak Yuris, terima kasih dan lancar untuk nanti Air Force Run 2025 tanggal 7 Desember 2025 di Lanut Halim Perdana Kusuma. Semoga sesuai dengan temanya ya Pak ya, bisa membumikan TNI AU yang biasanya di langit. Jadi jauh di langit dekat di hati. Jauh di langit dekat di hati. Terima kasih kalau nama Muhammad Yuris, Race Director Air Force One 2025. Sehat selalu Pak Yuris. Sehat selalu juga Mbak Eva. Ya, saudara.